Assalamualaikum para siswa semuanya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di pembelajaran PAI hari ini, kita akan belajar materi salat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi salat berjamaah, seperti biasa pembelajaran PAI, kita awali dengan membaca doa. Agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam memahaminya. Baiklah kita baca doa awal belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan fil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah berdoa awal belajar, Bapak sampaikan tema pembelajaran hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Bapak minta para siswa mengulangi tema pembelajaran hari ini, 1, 2, 3. Setelah proses pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat, 1. Mentaati norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, 2. Menampilkan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyenangi hidup damai dalam kebersamaan. 4. Menjelaskan pengertian salat berjamaah. 5. Menjelaskan keutamaan salat berjamaah. 6. Merumuskan nilai-nilai salat berjamaah terkait dengan kepemimpinan dan persatuan dalam masyarakat. 7. Menunjukkan tata cara salat berjamaah. 8. Mempraktikkan salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para siswa semuanya, setelah kita tahu tujuan pembelajaran hari ini, kita mulai pembelajaran kita. Mari perhatikan bacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 berikut ini. Harap didengarkan dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Baiklah para siswa semuanya, mari kita mulai masuk ke materi salat berjamaah. Salat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah salat adalah ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Arti jamaah adalah kumpulan, kelompok atau grup. Jadi, salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama minimal 2 orang, ada imam dan makmum. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian atau munfarid. Dengan pahala 27 derajat. Atau keutamaan. Salat berjamaah itu diibaratkan jika kita membeli jeruk 10 kg, maka semua jeruk yang ada tanpa kita pilih langsung masuk ke keranjang sehingga jeruk yang kurang manis rasanya, atau sudah terlalu matang kulitnya akan terbawa semuanya. Akan tetapi kalau membeli jeruk satuan maka kita akan memilih yang bagus kulitnya dan manis rasanya, artinya kita sering memilihnya dengan sangat teliti. Jadi, kalau kita salat berjamaah, jika ada kekurangan dalam salat kita maka akan terbawa mendapatkan pahala berjamaah dengan keutamaan 27 derajat dibanding kita melaksanakan salat secara munfarid atau sendirian. Oleh karena itu, upayakan agar diri kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Adapun hukumnya adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, pengertian salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Lalu apa syarat untuk menjadi imam salat berjamaah? Adapun untuk menjadi imam salat berjamaah harus memenuhi syaratnya, diantaranya, 1. Paling fasih dalam membaca Al-Quran, 2. Paling tua usianya dan 3. Mukimin. Selanjutnya, para siswa yang baik dan keren. Mari kita saksikan bersama video tentang tata cara salat berjamaah berikut ini. Sebelum memulai sholat berjamaah,
Imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Amin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah, sementara imam melakukan ruku,
maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud, atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rakaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam salat berjamaah, diantaranya, 1. Imam dipilih di antara jamaah yang memenuhi syarat. 2. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam dalam salat berjamaah. 3. Saf disusun berdasarkan aturan yang dicontohkan Nabi Muhammad, laki-laki berada pada saf paling depan diikuti oleh makmum perempuan. 4. Jika imam lupa dalam melaksanakan beberapa gerakan atau bacaan salat, makmum berkewajiban untuk mengingatkan dan memberitahu. Jika imamnya laki-laki, makmum dapat mengingatkan imam dengan mengucapkan kalimat Subhanallah, sedangkan kalau imamnya perempuan, maka makmum memberitahunya dengan menepukkan tangannya. 5. Jika imam batal, maka yang menggantikannya adalah salah seorang jamaah yang paling dekat dengan imam, karena itu makmum yang berdiri paling dekat dengan imam harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih. Dan bagi makmum masbuk, jamaah yang datang terlambat, harus menyelesaikan jumlah rakaat yang tertinggalnya. Baiklah para siswa, kita renungkan video berikut ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني.
ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة، ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب، أحيانا قبل وأحيانا بعد وأحيانا يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. احتكاكه بالأرض. لا صندل يسبل ولا جزمة ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يحملش اسبوع الجزمة ولا الصندل لأنه يحتاج دائما رجله كذا بالأرض. الله يسلمك. مشكور يا كمان. الله يحفظك. يلا قوم قوم أعطيني. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع انت يا كمال الحمد لله. يا أتعب. لا ما تتعب ان شاء الله. سابقني. وبعد ان يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه ان يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Semoga para siswa yang soleh dan solehah bisa memperoleh ilmu tentang betapa pentingnya kita melaksanakan salat, terutama untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Selanjutnya, silakan laksanakan tugas yang Bapak berikan, yaitu para siswa membuat laporan tentang pelaksanaan salat secara berjamaah di rumah atau di masjid. Demikian pembelajaran hari ini, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita bertemu satu pekan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.